بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه سلم
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril basari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi rabbi wa sallim. Safirna rajam alladzina ilaina wa khairu kayyumatu min afdal rasulina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa kullu mu'addimin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila muallif hadzal kitab lil imam Syekh al-Islam Qutbuddin wa Rasul Habib Abdullah bin Abi Muhammad al-Haddad wa li jami' masyayikhina ila maqam lamatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajatihim fil jannah وينفعنا بما أسرار إيمان والهم وعلوم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نوى بسلف الصالح بنية القبول وتمام كل سن ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa 'alaika bit-tawadhu' fa innahu min akhlaqil mu'minin wa iyyaka wa takabbur fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Wa man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Wa qala alaihi salam al-kibru bataral haqq yakni raddahu wa ghamtan nas yakni ihtiqaruhum. Wa man nadara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'aini al-istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Wal mutawaddiina wal mustakbirina amaratun tamayyaza ba'duhum an ba'din liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Imam Abdullah al-Haddad katakan, wajiblah kamu bersikap tawadu, rendah hati, karena tawadu itu adalah akhlaknya orang-orang beriman. Tawadu itu adalah akhlaknya orang beriman. Tawadu itu ya rendah hati. Hati-hati kamu bersikap sombong, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Siapa yang bersikap tawadu, rendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya. Tetapi siapa yang takabbur, wada'ahullah, Allah akan jatuhkan derajatnya. Rasulullah katakan dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi
mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk ke dalam sorga orang yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah min kibrin. Mithqala dzarrah ini hanya seberat zarrah. Zarrah itu kan ada tuh dalam ayat Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yara. Zarrah itu ada yang mengartikan benda yang sangat kecil tapi terlihat seperti biji wijen. Ada lagi yang menafsirkan zarrah itu kelelatu atau kelelatu lah, terbang-terbang bekas bakaran. Ada juga yang mengartikan biji wijen itu, zarrah itu seperti binatang macam agas tuh. Nah, kalau kita berbakar-bakar api unggun adanya terbang di samping-samping api. Nah, macam itu. Jadi tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar itu. Dan Nabi katakan al-kibru batarul haq. Orang sombong itu dia menolak kebenaran. Di antara orang sombong itu dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran, gengsi. Dipadahi yang bujur tuh gengsi, menolak kebenaran. Wa ghamtin nas, dan sombong itu lagi meremehkan manusia. Jadi dipadahi, dikasih tahu yang benar, gengsi menerima. Nah, ini ciri orang sombong. Yaelah, menolak kebenaran. Seorang salah diberitahu hal yang benar tapi menolak. Nah, ini definisi sombong yang dijelaskan oleh Nabi. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wa man nadhara ila nafsi bi'aini ta'zim. Siapa yang memandang kepada dirinya dengan pandangan mata yang penuh pengagungan, merasa hebat, diri sendiri merasa hebat. Wa ila ghairihi, dan memandang kepada orang lain bi'ainil istisghar, dengan pandangan yang meremehkan. Fahuwa minal mutakabbirin, maka itulah termasuk orang yang sombong. Jadi apabila melihat orang remeh, melihat orang menghina, melihat diri sendiri rasa iya. Nah, itu sombong tuh, sombong tuh. Biar inya kada ma aku kada sombong kada panglah. Iya. Kan kadang ada orang berpandir macam itu. Aku mohon maaf lah, bukan sombong pang. Bukan sombong bang, tapi ucapannya meremehkan orang, membesarkan diri sendiri. Itu biar lidahnya mengatakan aku tidak sombong, itu orang yang sombong. Walil mutawaddiin wal mustakbirin amaratun. Orang yang tawadu dan orang yang sombong itu ada ciri-ciri. Jangan ganggu. Bagi orang yang tawadu dan orang yang sombong itu ada ciri-cirinya, yaitu mayyizu ba'duhum an ba'din, yang ciri-ciri itu bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Apa Allah Ta'ala katakan? Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Karena Allah hendak memisahkan antara orang yang baik dan yang buruk, pasti beda. Famin amaratit tawadu, dan di antara amarat, ciri-ciri orang tawadu, hubbul khumul. Hubbul khumul. Hubbul khumul itu apa ya bahasanya itu? Suka dengan khumul itu ketidaktahuan, ketidakmasyhuran. Jadi ciri orang tawadu itu ketujuh menyembunyikan diri. Ya,
tidak suka menampak-nampakkan kelebihan. Intinya tuh kalau bahasa kita kada peiyanya. Nah itu ciri pertama, hubbul khumul, suka dengan kekhumulan. Khumul ini hal yang tertutup, yang merendah, yang tidak suka menampilkan kelebihan. Jadi tidak peiyanya, walaupun memang iya, ini orang memang iyanya, undasnya, cuma tidak suka betonjolkan diri. Wa karahiyatus syuhrah, dan orang yang tawadu itu tidak suka dengan ketenaran, tidak suka dengan ketenaran. Walaupun kalau dia terkenal tidak masalah, cuma bukan dicari-cari ketenaran itu. Kalau orang sekarang kan viralnya dicari, di flexing dirinya, disengaja. Kalau orang yang tawadu, wa karahiyatus syuhrah, dia tidak suka dengan ketenaran. Wa qabulil haq mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'in, dan dia mau menerima kebenaran, mau menerima koreksi itu dari siapapun yang datang, entah itu orang yang mulia atau orang yang hina. Nah itu ciri orang tawadu, tidak anti kritik. Nah biasanya semakin tinggi kedudukan di masyarakat, semakin tinggi ego itu biasanya, itu wajar. Karena memang orang di posisi yang seperti itu. Tetapi orang tawadu itu ada cirinya, apabila dia semakin tinggi kemudian dikritik, dia mau menerima kritikan. Yang bahaya itu apabila ditokohkan lalu tidak mau menerima kritik. Nah, ketika dikritik lalu yang dikritik, yang mengkritik itu yang dianggap salah. Jadi diantaranya lagi orang tawadu menerima kebenaran dari siapapun, artinya siap dikritik kalau memang beliau salah, sekalipun anak. Nah terkadang kan karena kita itu orang tua, kadang anak itu bujur cuma gengsi untuk menerima kebujuran dari anak itu. Kadang tahu apa sih kamu gitu kan itu. Kadang-kadang kayak Mahbub ini kita kadang ada, kadang ini bujur gitu nah. Ya kita mesti jujur dan kita minta maaf. Dan mau minta maaf itu ciri tawadu. Dan memang apabila anak itu kita tidak membiasakan minta maaf apabila salah, maka anak itu juga akan berat untuk meminta maaf. Jadi ciri orang tawadu ini mau ya menerima koreksi, kritik, dan mau meminta maaf. Apalagi ciri orang tawadu, mahabbatul fuqara wa mukhalitatuhum wa mujalisatuhum. Orang tawadu itu diantara cirinya lagi mencintai orang-orang fakir. Artinya kada gengsian berkumpul dengan orang-orang bawahan. Kadang kan bertim-tim, bergrup-grup, berkumpul-kumpulan. Ini kumpul-kumpulan motor ninja aja berataan, ini kumpulan mobil-mobil mewah aja. Akhirnya ada kegengsian kumpul dengan orang bawah. Nah diantaranya adalah mencintai kalangan fakir miskin dan suka berkumpul dengan mereka, duduk dengan mereka. Itu ciri orang tawadu. Wa minha lagi kamalul qiyam bi huquqil ikhwan hasibal imkan. Betul-betul dia memperhatikan sempurnanya dia menjalankan tugas untuk menunaikan hak-hak saudaranya sebisa mungkin. Apabila berjanji dengan orang, apabila diminta pertolongan, maka sebisa mungkin dia melaksanakan. Ma'asyukri man qama minhum bihaqqihi, dan dia tahu berterima kasih dengan orang yang menunaikan haknya. Artinya ketika dia bermuamalah dengan orang itu baik dengan dia, dia berterima kasih. Wa udrin man qassara, dan wa adara man qassara, dan dia mau memaafkan, memaklumi orang yang kekurangan. Nah ini susah dicari ini. Kalau berhubungan dengan orang sebisa mungkin dia baik,
Ini biar timbul karena kada nyaman. Ada istilah aku kada nyaman, kada tulak, aku kada nyaman, kada membantu. Jadi ada istilah selalu kada nyaman dengan orang. Dan apabila orang dengan dia kada baik hubungannya biasa ya, kada mau ungkit-ungkit. Apabila orang itu baik dengan dirinya, ini bersyukur, terima kasih gitu. Nah itu. Kalau bahas sederhananya lagi, mau berkurang lebih. Ini bahasa sederhananya, mau berkurang lebih. Apabila orang salah santai aja, tapi apabila orang baik inya berterima kasih. Dan apabila inya yang berjanji, inya yang diminta, maka sebisa mungkin dia akan membantu. Dan mungkin sering terucap dengan kalimat kada nyaman tadi, ndak enak ya. Kada nyaman kita biar bekalah kita. Nah ucapan itu akan terulang-ulang bagi orang yang emang hatinya tawadu. Wa min amaratit takabbur, dan ciri orang yang sombong, ciri kesombongan itu mahabbatut tasaddur fil majalis wal mahafil, suka menampilkan, suka bermuncul lah, apa tasaddur itu, pokoknya suka tasaddur itu bertampil diri ya, kalau bahasa anak muda sekarang tuh flexing. Pokoknya dikit-dikit upload, pokoknya ini rumahku, ini mobilku, ini majelisku, ini pokoknya itu ketujuh diambung ya, ketujuh mengambung diri di dalam majelis kah atau dalam perkumpulan kah, pokoknya pindah pe iyanya. Nah ini ciri takabur. Wa taqaddum al aqran, dan suka mendahului teman-temannya, mengungguli teman-temannya, kada mau kalah dengan kawanan. Apabila ada kawan nukar baju, tukar jual lebih mahal. Apabila ada dengsanak nukar HP, larangi lagi nukar. Apabila tetangga nukar kendaraan, nukar lebih mahal lagi. Itu tadi wa taqaddum al aqran, itu tadi tidak mau kalah dengan kawan. Wa tazkiyatun nafs, nah ini juga penting. Ciri orang takabur itu wa tazkiyatun nafs, merasa suci, merasa bersih, merasa suci, merasa suci hati ya. Wasana'u 'alaiha, dan memuji-muji dirinya sendiri ya. Aku ini koler ha menyambat. Nah ya, kadang-kadang aku ini koler ha menyambat lah. Kalau hendak menyambat aja tuh barianku, itu ampunku, itu pemberianku, itu aku nang itu jasaku. Jadi suka memuji diri sendiri. Untung tuh persoal dengan aku pemaaf aja jaka dengan orang itu ya. Artinya kan memuji diri sendiri, itu cerita kabur. Wa tasyadduk fil kalam. Tasyadduk fil kalam ini bahasanya pandiran tinggi, pandiran tinggi itu apa ya, pindah pe iyanya Pak dalam berbicara itu, pokoknya sebisa mungkin diatur kata-katanya, pokoknya bagaimana ucapan itu berkesan baik di setiap orang, maka itu yang ditujunya. Kalau memperbaiki ucapan untuk diterima supaya orang itu mau, itu tidak masalah. Ini memang untuk mengangkat dirinya sendiri, tipis bedanya. Wa tabajjah bil aba, ketujuh membangga-banggakan abah, keturunan. Wah aku cucunya ini, aku keturunan ini, aku keturunan ini aku. Nah itu ciri orang takabur. Makanya potensi takabur itu diantaranya orang yang punya ilmu, orang yang berketurunan bagus, orang yang besi pengikut. 3 kelompok manusia ini rentan dengan kesombongan. Punya pengikut yang banyak, ini bisa politikus, bisa tuan guru, bisa vlogger, bisa macam-macam. Nah, punya ilmu, itu potensi untuk menjadi sombong dengan keilmuannya, karena merasa ini alim, yang lain kada. Lalu apabila ada masalah lalu pindah ke iyanya. Kemudian punya nasab, aku cucunya raja ini, aku cucunya ini, aku keturunan ini. Nah jadi
keturunan, keilmuan, ketokohan. 3 hal ini rentan menjadikan orang sombong, rentan sekali. Itu Imam Ghazali yang madahkan diantaranya. Wal ikhtiyal wa tabakhtar fil masyiah, menyombongkan diri, berbangga-bangga, bermewah-mewahan, bermegah-megahan di dalam berjalan. Artinya wa tarkul wafa bi huquqil ikhwan. Tidak setia dengan hak-haknya kawan saudara, ada setia. Ma'a mutalibatihim bil huquq, kalau orang maka harus ditunaikan. Jadi apabila inya berhubungan dengan orang, inya longgar. Tapi apabila orang yang berhubungan dengan dia, sebisa mungkin orang itu harus menepati. Nah itu ciri. Nah habis dah bahasannya. Faslun wa alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Hendaklah kamu mengucapkan salam kepada siapapun orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal dari kalangan kaum muslimin. Wa idza sallamta ala ahadin minhum, apabila kamu bersalam dengan salah seorang dari kaum muslimin tersebut, falam yarid alaika, lalu dia tidak menjawab salammu, fala tusi'u bihildan, maka jangan berburuk sangka. Wa qul la'allahu lam yasma', maka katakanlah dalam hatimu barangkali dia tidak mendengar. Aw la'allahu radda falam asma', atau mungkin dia menjawab salam cuma aku yang kada mendengar. Apalagi mungkin pian tetuha benar sudah, pendengaran benar berkurang. Sombongnya pangjar di salam kada mau menjawab, ditanggur kada mau anu. Barangkali mungkin kita nang kada mendengar, atau sidin yang kada mendengar. Ya. Sama dengan orang nang minus mata, pas lupa ketinggalan kacamata. Terkadang orang tuh senyum, cuma kada dibalas. Sombongnya pangjar, orang kada melihat. Nah itu kan masalah aja tuh biasanya. Jadi terancak tersinggung, dikira kita sombong ya, padahal mata kita rabun. Jadi ketika orang itu kada tahu senyum kadanya, ya bisa juga itu. Dan salam ini sunnah nang diremehkan dan tidak banyak diamalkan. Jangankan untuk orang yang tidak dikenal, untuk orang yang dikenal aja masuk rumah aja kadang kada bersalam kita. Ya. Wa idza dakhalta baitaka, apabila kamu masuk ke dalam rumah, fasallam ala ahlik, maka bersalamlah untuk keluargamu. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahadun, apabila kamu masuk dalam masjid, masuk dalam rumah dan tidak ada seorang pun di dalamnya, fakul, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini salam apabila di rumah itu tidak ada orang. Kita nang membuka kuncinya, kita buka kuncinya, karena mungkin ada orang. Kalau ada orang hantu bener ya. Assalamualaikum, ada. Maka kalau yakin tidak ada orang, maka kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Amalan cukup, artinya insya Allah rezeki duit ada aja. Apa dalam riwayat, dalam tafsir Durrul Mansur dikatakan ada salah seorang mengadu dengan Rasulullah, hidupnya itu sempit, daya kaish, sempit hidupnya, mungkin rancak galau, kada tapi berduit, hutang mungkin di mana-mana, karing dapur. Lalu mengadu dengan Rasulullah. Ujar Rasulullah, maukah kamu aku berikan amalan, apabila kamu amalkan insya Allah Allah cukupi, Allah sugihkan. Iya ya. Maka Nabi katakan, jangan lupa mengucapkan salam setiap kali masuk ke dalam rumah. Ucapkan salam, kemudian baru bersalam kepadaku, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu baca al-ikhlas 1 kali. Jadi masuk nih,
ada orang atau kadada ucapkan salam, assalamualaikum, assalamu alayka, tapi itu nyaring-nyaring gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau tambah ini assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru ucapkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka cukup insyaallah, cukup. Maka orang itu mengamalkan, lalu akhirnya datang kepada Nabi, sugih orangnya, bukan cukup lagi sugih, lalu tetangga-tetangganya umpat sugih juga gara-gara mengamalkan itu. Dan Habib Umar Rasulullah pernah juga menyampaikan itu untuk baca. Jadi masuk rumah salam, baru salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru baca Al-Ikhlas sekali, insyaallah Allah cukupkan. Dan memang itu sunnah salam itu nah hilang. Bahari ada ulun bisi kepala sekolah orang Keledang, memang sidin mengajarkan salam itu berikit, karena memang lagi SD diajarkan. Akhirnya murid-murid sidin itu apabila bertemu dengan sidin dimanapun pasti mau ucap salam. Di jalan raya pun berselisihan dengan sidin pasti mau ucap salam, meninggal ya sidin orangnya. Nah, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam di jalan selalu. Jadi memang dampaknya luar biasa ketika masih kecil. Nah, rumah itu memang lahan untuk melatih anak-anak di masa tua kan gitu. Apa isi rumah, maka begitulah dewasa orang akan bertingkah. Kalau di rumah itu kada pernah sholat berjamaah, maka anak-anaknya susah untuk berjamaah. Apabila di rumah itu orang tuanya kada bersalam masuk, maka anak-anaknya kada bakal bersalam masuk. Ya, karena yang dia tiru adalah orang tua. Makanya ada pepatah mengatakan anak-anak itu sering gagal anak-anak itu bisa saja tidak menurut dengan orang tua, tapi anak-anak tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Jadi kadang menurut bisa nyemucil kan, tapi anak tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Apabila anak itu dibesarkan dengan temperamen, maka anak itu akan temperamen juga karena bisa. Ya. Apabila anak itu dididik dengan kekerasan, maka ia pun akan keras juga mendidiknya. Maka secara tidak sadar kita pun kadang begitu. Kalau kita marah dengan kekanakan, biasanya abah aja bahari kada itu, pasti kita mau ukur bagaimana kita dididik. Itu tanpa sadar kita akan terlatih begitu. Ya. Kita bahari lanjak membantu kuitan begini tiba-tiba anak ini kan kada sesuai. Coba mama bahari, coba abah bahari, kada perlu lagi disuruh nih, kada keikam abah bahari. Jadi orang tua pasti bercermin dengan gaya didikan orang tuanya. Artinya memang anak itu tidak pernah gagal meniru orang tua secara tidak sadar. Tapi kalau dengan ucapannya masih bisa melawan, tapi dengan tindakan kada pernah gagal, pasti terbawa. Nah, sama ucapan salam ini, kalau kita tidak membiasakan, maka anak tidak akan membiasakan. Wa idza laqita musliman, apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, fajtahid anta bada'ahu bisalam qabla ayaslama alaika, maka usahakan kamu duluan yang mengucapkan salam sebelum dia mengucapkan salam denganmu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah, idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bis salam. Apabila ada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, maka dari keduanya ini siapa yang mesti memulai salam? Maka Nabi jawab, aulahuma billah. Mereka yang lebih utama dari keduanya adalah yang terutama dengan Allah Ta'ala. Artinya memang yang dapat berkah banyak, yang memang yang banyak keuntungannya, yang memang berdahulu mengucapkan salam. Wa fil hadis, tapi dalam hadis dikatakan yuslimur raqibu alal mashi, berucap salamlah orang yang di kendaraan kepada orang yang berjalan. Wal qaimu alal qaid,
dan orang yang berdiri mestinya mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wasagira alal kabir, dan orang yang muda mestinya lebih dulu mengucapkan salam teruntuk orang tua. Wal qalil alal katsir, dan orang yang sedikit jumlahnya perkumpulannya mestilah dia mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah itu. Di antara hal yang berkesan di wadah kita ini kan kurang, tapi kalau soal salam ini justru orang Arab itu lebih mudah mengucapkan salam ketimbang kita. Walaupun ini kadang membeda-bedakan, ajam lebih mulia bisa jadi, budaya kita lebih bagus banyak, tapi untuk soal salam ini budaya mereka lebih bagus. Karena sering kita temui orang yang kada kenal pun mengucapkan salam. Kalau kita di sini jangankan kada kenal, yang kenal aja kada mengucapkan salam. Bertemuan malam jam-jam seini nah, misalnya nah jam-jam 9 ini nah, berselisihan di gang. Gang itu tanah, di samping-samping rumah orang gelap, mau hanya kita kada tapi tahu gelap, remang-remang. Inya mengucapkan salam, lalu berjalan berdua. Assalamualaikum. Udah tahu nih orang mana, diamnya di mana, muhanya aja kada tahu kenapa gelap. Tapi inya mengucapkan salam di gang-gang yang sempit. Memang mereka mengamalkan itu. Makanya kalau bisa halo-halo tuh kalau ketika nelpon tuh usah dibiasakan diganti. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ganti assalamualaikum. Kayak apa aja kalau non muslim enggak apa-apa juga. Ya, enggak apa-apa juga. Apalagi kita kada tahu kan. Ya, kita hanya husnuzon karena kawan-kawan kita mayoritas muslim, maka ucapkan salam ketika mengangkat telepon. Siapa yang berucap duluan itu yang lebih utama, ya. Yang mengucapkan hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Mau ucap salam di kuburan bang, karena dianjurkan oleh Nabi kalau assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu berarti kalau Nabi mengatakan mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib, maka kita hakul yakin orang di kubur itu menjawab salam kita. Cuma kadang-kadengaran, kalau kedengaran kita buka, ya. Kan Nabi kada mungkin menyuruh kalau orang itu kada mendengar. Makanya kan kalimatnya assalamualaikum, kalian. Orang tuh hadir berarti. Kalau nya kada hadir, assalamualaikum. Hum itu kan mereka, kalau kum kalian. Maka ucapan kalian itu menunjukkan kalau memang orang-orang di kubur itu mendengar salam kita. Makanya kan ada riwayat, apabila seseorang berziarah kepada saudaranya, maka ruh saudaranya itu akan dikembalikan dan dia akan tahu siapa yang berziarah dengan dia. Dan tempat berziarah yang baik itu adalah menghadap ke arah wajahnya, berarti membelakangi kiblat. Karena kan orang di kubur kan menghadap ke arah kiblat, maka tempat terbaik untuk berziarah itu menghadap membelakangi kiblat. Ya, kalau penuh, misalkan kalau kubur wali kan penuh tuh biasanya. Maka kalau penuh, wujud Imam Haddad berdiri di arah kepala. Nah. Salam. Wa alaika bi tashmitil atis idza hamida. Dan wajiblah kamu mendoakan, menyahut orang yang bersin apabila dia bertahmid. Alhamdulillah, yarhamukallah. Jawabannya yahdikumullahu wa yuslih balakum. Itu indahnya umat Islam itu bersin aja saling mendoakan. Dan itu karakter orang yang bertakwa lagi, orang yang berilmu lagi. Apabila orang itu bersin alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Nah, menjawab ini itu ciri orang berilmu, ya. Siapapun orangnya di pinggir jalan enggak alhamdulillah, enggak ada hocim, kada ada alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kan waktu itu kan orang tidak tahu kenapa Nabi menganjurkan orang bersin harus pakai hamdalah. Ternyata orang sekarang baru tahu. Ternyata ketika alhamdulillah bersin itu memang kekuatan kita lebih kuat daripada virus, sehingga masih ada perlawanan. Jadi ketika bersin itu bentuk perlawanan virus, dari virus influenza gitu. Nah itu
Tapi apabila sampai 3 kali kan kada dianjurkan. Kalau sampai 3 kali bersin berturut-turut maka kada dianjurkan, alhamdulillah diam aja. Kenapa? Kenapa berdiam aja? Karena ini berarti virusnya, antibodi kita kalah. Dan itu kan baru diungkapkan sekarang. Di zaman Nabi, ketika Nabi menyampaikan, siapa yang tahu? Ya. Kalau bersin itu tanda kita masih punya perlawanan terhadap virus. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad. Wa in lam yahmid, kalau dia tidak bertahmid, bersin aja, fadzakirhu biqaulika alhamdulillah, maka ingatkan dia, kita nambah alhamdulillah. Wala, kalau anak kecil pang yang bersin, ujar ulama, kalau anak kecil yang bersin maka kita menjawab barakallahu fik. Ini kan kada mengucapkan salam tuh, kadang-kadang alhamdulillah. Ya, kalau ini diajarkan kan umur 5 tahun kan bisa alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengerti, maka anak bayi setahun, 2 tahun, umur bulan, itu kalau dia bersin kita yang bilang barakallahu fik, barakallahu fik. Ya. Barakallahu fik, mudahan Allah memberkahimu. Ya. Kuitannya lagi yang mengatakan itu, wah mantap. Mamanya lagi kuitan bini, oh jadi iya anak tuh berberkah kena. Karena doanya luar biasa. Wala tadkhul ala baiti ghairika hatta tastadina awalan. Jangan kamu masuk ke rumah orang sebelum meminta izin terlebih dahulu. Fa in istadzanta salasan falam yu'din laka. Jika kamu telah meminta izin 3 kali tetapi tidak diizinkan, tidak ada yang menyahut, assalamualaikum, dada, assalamualaikum, katok, dada 3 kali cukup ya. Fala tu'idul istidzan, maka jangan kamu ulangi lagi minta izin itu. Artinya orangnya ke dada tuh atau kada mendengar. Cuma kalau pepadaan masuk ke dapur. Ya, kalau rumah sini aja gitu nah, ke dapur gitu nah. Kadang kada mendengar, kadang kada mendengar. Jadi ulun mohon maaf, kadang ada ngetok-ngetok dulu kada mendengar, kadang-kadang di dapur, di kamar. Iya. Tapi kalau memang orang itu beradab, memang kan kita memang apalagi kita kada kenal, maka 3 kali aja cukup jadi jangan diulangi. Fa idza nadaka muslim, apabila kamu dipanggil oleh seorang muslim, fa ajibhu bitalbiyah, maka jawablah dengan talbiyah. Ya, labbaik itu kan artinya nggih. Ya, kalau kita kan nggih ae bahasa anunya. Wa idza da'aka ila ta'ami, apabila kamu diundang untuk menuju makanannya, besaruan, rancak besaruan. Fala tatrukul ijabah illa li udrin syar'iyyin, jangan kamu tinggalkan kecuali ada udzur syar'i, ada alasan yang tepat. Apabila orang besaruan, ini bahasanya bila orang besaruan, maka jangan sampai tidak berangkat kecuali ada udzur. Kalau koler itu lain udzur kan, koler itu koler. Ya. Maka kita bermaulidan itu setiap kita baca maulid itu dikatakan Nabi itu idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu apabila yang memanggil orang miskin, Nabi cepat datangnya. Kalau orang kaya ya biasa aja. Kalau kita kan kalau orang sugih, apalagi undangannya bagus di hotel, lakas saya itu lah. Kalau orang biasa Kalau Nabi tidak, apabila yang memanggil orang miskin, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi cepat datangnya. Wa idza aqsama 'alaika an taf'ala syai'an aw tatrukahu fabirra qismahu fabirra qismahu ma lam yakun fihi ma'siyah lillah. Apabila dia bersumpah kepadamu untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka terimalah sumpahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Orang ini bersumpah demi Allah na ulun kada punya percayaan, karena orang ini membawa nama Allah. Ya. Apabila orang bersumpah dengan nama Allah di hadapan kita, entah ini hendak apakah dengan kita, maka turuti gitu.
Wala tasalahadan billahi syai'an, janganlah kamu meminta seorang pun dengan Allah sesuatu. Artinya jangan kamu meminta dengan orang dengan bawa-bawa nama Allah. Meminta-minta tapi bawa nama Allah. Demi Allah nak kada berduit dulu nak minta duit, jangan. Wa in su'ilta billahi syai'an, tapi kalau kamu pang yang diminta dengan menyebut nama Allah, fa iyyaka an tamna, maka hati-hatilah kamu menolak, jangan sampai menolak. Karena ada hadis mal'unun man su'ila billah falam yu'ti, dilaknatlah orang yang ketika dia diminta dengan nama Allah lalu dia kada memberi. Makanya pertama jangan meminta dengan membawa nama Allah, tapi apabila kita diminta dengan nama Allah maka jangan kada memberi. Tapi di sini kan jarang orang minta dengan nama Allah. Tapi kalau di Arab rancak, terkejut kadang. Habis salam Jumat dah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, berdiri langsung bersumpah-sumpah nama Allah. Anu duit kada ada, bini lari, ulun dengan anak aja. Ya. Minta duit, ya. Minta duit. Belum bayar sewa rumah, anu ini. Abah tuh ketikanya berdiri, orang habis salam sunyi kan, masjid kan sampai salam. Karena duduknya di muka masjid, tungguinya, ya. Karena inya tahu, apabila inya bersumpah dengan nama Allah, pasti ulama-ulamanya memberi. Ya, karena kan diantaranya ada hadis itu, dilaknatlah orang yang diminta dengan nama Allah, tapi dia tidak memberi. Artinya kalau ada kan itu. Wa alaika bi iyadatil marda, hendaklah kamu menjenguk orang yang sakit. Wa tasyi'il janaiz, dan mengiringi jenazah. Wa bi ziyarati ikhwanika, dan berkunjung kepada saudaramu yang muslim fillah, karena Allah. Kullama ishtaqat ilahi, manakala telah rindu kepada mereka. Kullama ishtaqta ilaihi, manakala kamu rindu mereka. Wa bi musafahatihim indal liqa, hendaklah bersalaman ketika bertemu. Wa su'alihim an ahwalihim, dan bertanyalah kepada mereka tentang keadaan mereka, bertanya kabar. Tapi ingatlah, bertanya kabar itu bagus, tapi apabila orang yang kita ditanya kabarnya lalu mengeluh, maka jangan ditanyai. Kenapa? Gara-gara kita karena inya kufur nih nikmat. Pahabar bian, aku nih ngalih hidup begini nah, anak kada tapi heran misalnya, agawian kadada, duit ngalih, hutang di mana-mana, setiap ditanya pasti mengeluh. Maka pian ingati orang tuh jangan ditanyai lagi tentang kabar. Karena apabila kita bertanya, kita menjadi asbab inya kufur nikmat. Tapi kalau ini bagus saja, orang Islam itu boleh ditanya alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Karena kalau yang berpandir ada masalah bang. Aku ini garing, ada obat ini misalnya, atau sekedar bercerita ada masalah. Cuma kalau bisa alhamdulillah dulu di awal gitu. Jadi bertanya kepada mereka tentang kabar mereka. Wasu'alu amman ghaba minhum, dan bertanya tentang orang yang tidak ada dari mereka. Mana abah hikam lawas kada kelihatan, mana dengan sanak hikam, tanyai. Fa in kana maridan, apabila dia sakit, utahu, kamu jenguk dia. Wa in kana fisurin, maka jika dia dalam keadaan sibuk, ain tahu, kamu bantu dia. Ini statok tak sebisa kamu. Wa illa, kalau tidak, da'auta lahu, kamu doakan dia. Nah ini penting lagi. Wa alaika bihusni dzanbi jami'il muslimin, hendaklah kamu berbaik sangka dengan seluruh kaum muslimin. Wahdar antusi adzan bi ahadin minhum, berhati-hatilah kamu dari berburuk sangka dengan salah seorang dari kaum muslimin. Jadi jangan buruk sangka. Buruk sangka itu merigati hati kita, mengolah hati kita jiwa yang sakit, merugikan kita juga. Dalam hadis dikatakan khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair,
ada dua perkara tidak ada yang melebihi dari itu kebaikannya. Apa dua perkara yang kebaikannya tidak dapat ditandingi oleh apapun? Maka dikatakan husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba Allah. Kenapa ulun kayak ini ya Allah, kenapa begini? Dah, mesti husnuzon kepada Allah. Kita itu jangankan untuk kedepannya, besok atau berapa jam ke depan aja kita kada tahu. Maka terkadang Allah memberikan jalan itu sesuai dengan keadaan di depan kita nanti. Sekalipun kita merasa nih jalan kada baik, cuma Allah memang dengan bijaksananya, kalau kita diandak di jalan yang lain sekalipun nyaman, mungkin kita akan tergugur. Dan husnuzon kepada hamba Allah, dan ada dua perkara yang tidak ada keburukan lebih buruk daripada kedua itu. Apa yang pertama? Su'uzon billah wa su'uzon bi ibadillah. Su'uzon dengan Allah kayak apa? Biar dengari baik-baik, cil. Masalah kepuhunan itu su'uzon dengan Allah. Anak ini disuruh makan, lalu inya kada mau makan, lalu inya berjalan, lalu kita menyangka anak ini kena gugur nih, padahal belum tentu inya gugur, tapi kita sudah berprasangka kalau Allah membuat inya gugur. Karena kalau inya gugur kan siapa yang teman takdirkan? Allah. Berarti kita mendahului takdir Allah dan kita beranggapan Allah akan mencelakakan anak ini. Maka kalau anak itu gugur, yang pertama kita salahkan bukan karena inya kada makan, karena kita berprasangka buruk dengan Allah. Nah itu jangan lagi ada nang istilah kepuhunan. Nah, kenapa? Karena suuzon dengan Allah. Inya disuruh makan kada mau makan, nyantap kada mau nyantap, selamat kada pernah ditiwas, selamatnya kada pernah ditiwas, selamat lagi kada pernah tuh selamat kan kada pernah. Selamat lagi tuh selamat kan tidak pernah. 5 kali 6 kali pas ke 7 kalinya gugur tuh kalau kepuhunan. Berarti kebetulan aja sebenarnya. Kan ada hadis kursi sahih, ana inda dhanni abdi bi, aku itu kata Allah bersama sangkaan hambaku, maka hendaklah hambaku itu menyangka yang baik-baik kata Allah, jangan menyangka yang kada baik. Ujar orang sekarang harus optimis, jangan pesimis. Psikologi aja kan membenarkan itu, sikap harus optimis, jangan pesimis, karena optimis itu akan menguatkan diri dan akan membaikkan jalan ke depan. Tapi kalau pesimis itu bikin rusak. Ya artinya husnuzon dan suuzon. Ya. Apa gerang kepohonan tuh? Sebelum datangnya Islam, memang di Indonesia ini kan terkenal ada budaya animisme dan dinamisme. Orang percaya dengan roh-roh leluhur, orang percaya dengan kekuatan alam, sehingga timbullah karena ada menara-menara sesajen di bawah pohon-pohon ganal. Nah pohon itu dianggap berkeramat karena mungkin roh leluhur banyak di situ, pohon ganal. Lalu akhirnya pohon itu dihormati orang. Makanya karena naruh sesajen, naruh lekatan di situ, lalu mau macam-macam di pohon-pohon besar itu karena orang bahari di sebelum Islam. Karena pohon itu dianggap hebat, sehingga ketika ada orang yang tidak menghormati pohon itu, maka dia akan dibilang kepohonan. Dan orang Melayu tidak bisa bilang pohon, dia bilangnya pohon. Karena orang Banjar, orang Melayu kalau bilang oh tidak bisa, bilangnya jadi u atau i, maka jadi kepuhunan. Awalnya kepohonan. Kenapa ada pohonnya? Karena animisme dan dinamisme. Pohon dianggap angker dan dianggap bertuah. Kalau orang tidak menghormati pohon yang besar, yang tua, maka takutnya kualat. Nah ketika orang melanggar,
maka dianggaplah ini kepohonan, berubah menjadi kepuh. Siapa yang mengatakan itu? Buya Hamka, ada dalam bukunya Buya Hamka, orang pakar sejarah. Jadi sangka baik dengan Allah, jangan sangka buruk. Di antara sangka buruk kepohonan, apalagi ibu-ibu. Kenapa ulun padakan ibu-ibu? Karena memang doa kuitan dengan anak itu cepat jadinya daripada doa abah dengan anak-anak. Apabila kuitannya nang mengatakan karena gugur nih, hingga akhirnya gugur. Kenapa? Allah selajurkan keyakinan orang tuanya. Maka apabila ini anak gugur dibilang kepohonan, mestinya yang pertama kali disalahkan mamanya, abahnya. Kenapa? Karena itu keyakinan datang dari kuitan. Anak ini kada salah. Seandainya kada menyangka kada buruk, kada menyangka buruk, maka kada akan buruk insyaallah. Ya. Kalau pemali, bang, kalau pemali itu sebagian memang ada riwayat, ya ada. Maksudnya cuma bahasa orang Bahar itu kada mau repot, dikit-dikit pemali. Ya, pemali bermain maghrib di luar, karena memang banyak Nabi melarang juga kekanakan itu bermain maghrib di luar. Bila orang azan, orang ada merah, suruh masuk anak-anakmu ya Nabi. Orang tua Bahari kolernya menjelaskan, apalagi hadisnya mereka ada ingat. Ini pemali. Jadi sebagian pemali itu ada yang kada sesuai, tapi sebagian ada yang sesuai memang. Ya. Wa ghayatu husnizan bil muslimin alla ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhammalan fil khair. Dan inti yang ingin dicapai dari husnuzon kepada kaum muslimin, pada intinya, pokoknya gitu nah, pokoknya kamu jangan meyakini adanya keburukan di tingkah laku dan ucapan mereka. Jadi husnuzon kepada kaum muslimin, kamu jangan berkeyakinan yang buruk tentang sesuatu yang mereka kerjakan dan yang mereka ucapkan. Sedangkan kamu mendapati mereka itu dalam keadaan yang memungkinkan sekali dalam kebaikan. Ya. Orang tuh sembahyangnya tahu lah tuh sembahyang, masih menyangka buruk, bah ini suuzon benar dengan orang. Beda kalau orang itu misalnya lah, orang itu melihat-lihat dengan masjid, baju kada tapi bagus, berselawar pendek, orangnya berlakian berkalung misalnya. Lalu karena orang-orang sunyi ke masjid, kan salah kita bang mencurigai ini, jangan-jangan kotak amal bisa hilang nih. Tapi kalau orang sembahyang aja bagus saja, lalu dicurigai. Ya. Orang tuh nak berbuat baik aja lalu menyangka nih orang ini riya nih begawi nih, ini pamer aja nih. Nah itu sepaling buruknya dengan husnuzon kepada kaum muslimin. Artinya tampilannya lo bagus gitu nah, dan masih memungkinkan untuk baik. Fa illam tajid lahu muhammad atau muhmalan fil khair, kalau kamu tidak mendapatkan celah untuk menyangka itu adalah perbuatan baik seperti berbuat maksiat, maka cara untuk husnuzon, sepaling akhir husnuzonnya adalah bimurtakibi, dengan yang pelaku maksiat, antanhahum anha, bahwasanya kamu cegah mereka dari melakukan itu, dan kamu menyangka dengan mereka itu bahwasanya keimanan mereka yahmiluhum alal intihai anha, akan menghentikan mereka. Kalau orang itu baik, kita bisa husnuzon. Orang ini nak ke masjid, orang ini pengajian, orang tuh bersedekah, sekalipun mungkin paling dia pamer aja, paling hendak beiyanya aja bersedekah aja, anda hendak disambat. Nah itu sepaling buruknya husnuzon. Padahal perbuatannya baik, maka kita bisa husnuzon. Tapi kalau yang kita hadapi pelaku maksiat, bang, kayak apa kita husnuzonnya? Orang ini mabuk, orang tuh ketangkapan jelas dengan KPK, barang buktinya ada, bagaimana kita husnuzon dengan mereka? Itu kan susah. Orang tuh nyata beragapan,
lain mahram. Berkumpul dua laki bini menikah belum, kayak apa kita husnuzonnya? Karena kan wajib berhusnuzon. Maka ujar Sidin, sebisa mungkin kamu cegah mereka dan kamu yakini mudah-mudahan iman yang terbenam dalam hati mereka akan membuat mereka berhenti. Mudah-mudahan karena ampih Jepang itu. Maka husnuzonnya mudah-mudahan karena inya beriman aja, inya bahari mungkin pernah juga sekolah pondok, mungkin inya bahari pernah tolak pengajian, kayaknya bahari orang alim mungkin ini, insya Allah ampih aja tuh kena. Nah itu caranya Sidin. Kamu meyakini mudah-mudahan keimanan yang ada pada mereka membawa mereka berhenti untuk melakukan maksiat. Dan kamu berkeyakinan bahwasanya dia akan meninggalkan perbuatan itu dan tidak terus-menerus lalu bertobat dia. Nah itu. Karena mudahannya bertobatnya gitu ya ujung-ujungnya. Dan husnuzon itu membawa manfaat. Husnuzon itu kalau salah ada masalah. Suuzon sekalipun benar jadi masalah. Gitu. Ulun ulangi. Husnuzon sekalipun kita salah tetap baik. Suuzon sekalipun kita bujur tetap kada baik. Nyada kisah. Ada orang anak garing sudah dibawa berobat kemana-mana, ada mau sembuh. Orang itu bewarungan, masuk maling ke tokonya. Tapi namanya di Arab ini malingin berbaju gamis, pakaian ninya, bukan pakaian sembahyang, tapi pakaian ninya kan tradisi dia. Karena mungkin tampilannya bagus, mungkin akhirnya dikiranya ustadz. Wah kebelujuran guru aja ada pian di sini. Anak ulun ini kada sembuh-sembuh. Coba bang disuwuk bang, ditawari bang. Akhirnya namanya maling nih kepepet, daripada aku dianu orang, mumpung orang menyangka aku orang baik, didoakannya Benar mungkin bismillah kah, apa kah doa Fatihah kah. Akhirnya ketika didoakannya, karena husnuzonnya luar biasa, sembuh, anak tuh sembuh. Lalu inya bepandir tetangga-tetangganya, dengan guru itu nah, dengan orang hanyar itu nah, anakku sembuh insya barakah doa Sidin. Akhirnya di kampung orang itu dikenal sebagai tukang tambahi orang, tukang suwuk. Apabila ada orang sakit gigi ke situ, kalau orang sakit pokoknya ada nang hayat ke situ minta banyu. Akhirnya berpikir, daripada aku nang pura-pura baik kujuran kenapa kada belajar sekalian. Akhirnya mendalami ilmu agama, inya belajar jadi orang alimnya. Karena prasangka baik dari orang lain akan bawa manfaat. Dan yang bersangka baik ini kan sugestinya kuat. Makanya terkadang kenapa kiai itu mau obati anaknya kada mempan, memintakan banyu aja, anak ke seorang garing dibacai tidak apa-apa, tapi ketika orang sembuh, karena husnuzon orang dengan inya lebih kuat daripada anak bininya. Karena anak bininya setiap hari bertemu, jadi menganggap biasa aja. Kita ketemu dengan orang yang dihormati oleh orang luar, tapi karena kita sering ketemu di situ, kita biasa aja. Rasa penghormatan, rasa husnuzon itu kurang, sehingga dampaknya akan kurang juga dengan kita. Makanya terkadang kiai mau obati anaknya ada mau, tapi berkat anak kurang bisa tuh ya. Karena tadi kurangnya rasa keyakinan tadi ya. Kurangnya husnuzon, sugesti kan ya, kalau bahasa anunya kan sugesti ya, kita husnuzon. Dan suuzon tuh lapah, uyuh, capek. Ulun pernah
Betapa ibarah aja, betapa suuzon tuh memang melelahkan hati. Habis bulik pengajian subuh, saya pengen bayangkan, habis bulik pengajian subuh, jamaah bulik sudah, tertinggal ulun lagi, karena waktu itu ulun sakit parut, jadi ke WC. Jadi orang sudah bulikan, tinggal ulun di masjid sorangan dengan takmir dengan kaumnya. Lalu akhirnya selesai, kaum ini bulik sudah aja, ulun di masjid masih. Nah ketika ulun di WC keluar, tuh masjid sepi, masuk orang anak muda berselawar lepisnya pendek, pina kayak apa, anak muda nang belepis selawar pendek, wajah kaos, mungkin nambah kalung kenang gitu nah, masuk ke masjid orang sepi, jam 6:30 jam 7, pasti hati kita berkritik, sengaja, jangan-jangan ini saya hilang kotak amal nih, karena hendak subuh bapak jam 6:30 orang sunyi, iya. Akhirnya sepanjang jalan hati itu kada tenang. Apa sebabnya? Hampir sampai di sini nah hanyar. Gara-gara suuzon hati kada tenang. Sepanjang jalan hati itu gelisah. Apa sebabnya? Suuzon. Lalu menelpon dengan kaum sana. Ada dia ada melihat orang nah, melihat hati bang ada orang masuk tadi 2 orang kalau pindah apa-apa gitu nah masjid gitu. Ya, karena kita sudah belakang ada air ternyata. Ya, karena suuzon. Tapi terlalu husnuzon ini bisa dibunguli orang juga. Ya. Artinya husnuzon itu kadang menghilangkan kewaspadaan. Ya. Bukan berarti ketika husnuzon kada waspada. Ya. Wa ghayatu su'udzan bil muslimin an ta'taqida su' fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruha al khair. Dan sepaling buruknya su'udzon dengan kaum muslimin, ini paling banget kelakuan, kamu berkeyakinan yang buruk di dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka kaum muslimin, padahal secara tampilan zahir itu perbuatan yang baik. Nyata orang itu laku umroh ibadah, nyata orang itu bersedekah ibadah, tapi masih menyangka paling pamer aja nih, pena iyanya nih paling pena. Orang ini nyata kegiatan zahirnya ibadah, kita menyangka buruk, ini nang sepaling buruknya suuzon. Berarti hati kita kotor benar berarti. Contohnya apa Jasidin? Kamu melihat seorang muslim yang memperbanyak sholat, perbanyak sedekah, banyak baca Quran, lalu kamu sangka bah itu hendak pamer aja, itu riya aja itu jadinya. Mentang-mentang suara bagus mungkin hendak ungah. Lalu orang disabati ungah lah bahasa Indonesianya. Pian yang lain Banjar paham lah ungah dah Pak. Ungah pujungan pujungan atau pujungan aja tuh jar ya. Pina iyanya aja itu jar. Padahal nyata pakaiannya ibadah, orang baca Quran, orang bersedekah, orang sembahyang, masih menyangka buruk, itu nang sepaling buruknya suuzon. Itu cermin kalau hati nang bersangka buruk itu nang buruk sebenarnya. Wahir sana alal mali wal jah, itu jar hendak mencari pamor aja nya, hendak mencalon apa makanya baik benar sana sini. Coba kalau nya kada mencalon kada baik tuh, nyata orang tuh berbagi-bagi baik tuh secara masih menyangka kada baik, itu sepaling buruknya suuzon tuh. Wahadun al fasid, inilah suuzon nang rusak di sini. Tidak akan keluar prasangka buruk ini kecuali dari hati nang buruk, dari tawiyah itu nang tersembunyi, berarti memang ada dalam hatinya tersembunyi hal-hal yang buruk sehingga keluar itu. Wa huwa min ahlakil munafikin, nah itulah ahlaknya orang munafik, suka menuduh orang nang kada-kada padahal orang tuh baik, dituduh nang kada-kada. Nyata orang tuh bersedekah dituduh nang ada aneh-aneh, maka itu jadi orang munafik. Wa qala Allah taala fi wasfihim, bagaimana Allah menggambarkan sifatnya orang munafik dalam Al-Qur'an.
alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Mereka orang munafik itu adalah orang-orang yang menuduh mereka riya atau mencibir mereka orang-orang yang taat dari kalangan kaum muslimin dalam sedekahnya. Wah, itu sedekah tuh hendak peiyanya aja, hendak dipuji aja, memang ingin dipuji-puji aja, makanya bersedekah. Coba kalau tidak ada kita ada sedekah dia. Nyata orang tuh bersedekah. Nah, itu ciri orang munafik. Yarmunahum birriya, menuduh mereka nang bersedekah yang baik itu menuduh riya, pamer. Sampai ada hadis Nabi mengatakan, aksiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innakum muraun. Banyaki berzikir sampai orang-orang munafik akan mengatakan kepadamu, ah kamu ni riya. Jadi artinya kan memang Nabi menyebutkan karakter orang munafik itu suka menyebut orang lain riya. Ini pamer ibadahnya kada ikhlas nih, ini cari anu aja nih, cari kedudukan aja nih. Padahal orang itu baik, makanya Nabi banyaki berzikir sampai nanti kamu akan dikatakan kamu riya dengan orang-orang munafik. Artinya Nabi mengatakan orang munafik itu suka menuduh orang lain berbuat riya. Ya tadi suuzon tadi. Sedikit nah. Wa alaika bil iksyar minad du'a wal istighfar li nafsika wa li walidaik wa qarabatika wa ashabika khususan wa li sairil muslimina umuman. Perbanyaklah berdoa, berminta ampun untuk dirimu dan untuk kedua orang tuamu dan kerabatmu dan juga sahabatmu secara khusus, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini aja dulu cukup. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian berataan. Mudah-mudahan kita kawama amalkan. Dan ulun pesan, ulun ulangi, jangan suuzon dengan Allah Ta'ala dengan cara jangan lagi ada kepuhunan itu. Maka sangkalah baik kepada Allah.